Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang anak-anak sekolah yang sedang study tour dan menginap di sebuah hotel. Ternyata di hotel itu ada kejadian horor waktu berada di kolam renang. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kolam Renang Angker. Kejadiannya pas aku masih kelas 3 SMA. Saat itu pertama kalinya aku wisata ke Bali. Sesampainya di Bali, aku langsung di drop ke hotel. Malam itu acara bebas. Aku sekamar 4 orang, anggap aja sama si A, B, C, dan D. Bukannya istirahat, teman-teman sekamarku malah ngajak ke Hard Rock. Bukannya nolak, aku malah girang. Hehehe. Beres rembukan, kita memutuskan untuk mandi dulu sebelum berangkat ke Hard Rock. Seperti biasa, aku kebagian giliran terakhir untuk mandi. Nah, sambil nungguin, aku memutuskan buat jalan-jalan dulu mengelilingi hotel. Aku mau jalan-jalan nih, ada yang mau ikut nggak? Tanya aku ke anak-anak yang ada di kamar. Enggak ah, kamu aja. Jangan lupa bawa HP ya, nanti aku telepon kalau kamar mandi udah kosong. Aku pun mengangguk, akhirnya aku bisa jalan-jalan santai sendiri. Belum jauh aku jalan dari kamar, HP ku berbunyi. Nomornya nggak aku kenal, tapi tetap aku angkat. Terdengar suara yang mirip suara sama si C. Halo, Cak, lagi di mana? Ini masih di dekat kamar, kenapa? Tolong bilangin ke lobi dong, air panas di kamar mandi nggak keluar. Iya ya, nanti aku mampir ke lobi, jawabku singkat. Duh, ada-ada aja. Lobi di mana pula? Aku nggak tahu di mana letak lobi. Soalnya tadi langsung dikiring ke kamar sama room boy-nya. Pas aku lagi bingung, aku lihat ada room boy lagi bawa teko. Aku tanyalah dia. Malam, permisi. Mau tanya, lobi di sebelah mana ya, Bli? Oh, itu lobi di sana mbak, jawabnya singkat. Aku gak lupa bilang terima kasih, lalu menuju ke arah yang tadi ditunjukin sama room boy. Sambil jalan aku perhatikan kalau ternyata hotelnya gak bergaya Bali-Bali amat. Tapi sepertinya hotel ini sudah cukup tua. Komplek bangunan hotelnya berbentuk U, dan lobi hotel ada di bangunan tersendiri yang letaknya di tengah-tengah U itu. Buru-buru aku masuk ke lobi yang dimaksud. Di dalam lobi terlihat sepi, nggak ada orang. Meja resepsionisnya kosong. Aku celingukan dong, mencari tanda-tanda kehidupan. Lah, kok nggak ada orang? Aneh amat ini hotel. Aku sempat melihat ada kolam renang di belakang lobi itu. Penerangannya agak kurang, cenderung remang-remang. Tapi dari lobi tempatku berdiri, airnya kelihatan biru banget. Pas aku lagi terpesona sama birunya air kolam, seorang petugas datang dari ruangan di balik meja resepsionis. Langsung aku bilang sama bapak itu bahwa air panas di kamarku nggak keluar. Akhirnya beliau menyuruh salah seorang anak buahnya untuk memeriksa ke kamar. Tertarik sama birunya air kolam, aku memutuskan untuk mendekat ke sana. Kolamnya nggak terlalu besar, tapi kelihatannya sih lumayan dalam. Walaupun sudah malam, udara di Bali terasa gerah, tidak seperti Bandung yang dingin. Air kolam yang biru kelihatannya adem gitu. Aku mendekat dengan niat mau mencelupkan kaki ke kolam. Lampu di pinggir kolam berkedip. Aku agak kaget, tapi nggak ada apa-apa. Aku melanjutkan jalan ke arah kolam. Tiba-tiba ada suara dari belakangku. Sedang apa? Malam-malam jangan ke kolam, Kak. Aku kaget dan refleks menengok ke arah datangnya suara itu. Ada seorang anak cewek, usianya sekitar 14 tahun, rambutnya sebahu, wajahnya pucat agak kebiruan. Perasaanku agak gak enak, tapi anak itu kelihatannya gak berbahaya. Jadi aku berusaha bersikap biasa aja. Mungkin gara-gara lampunya nih. Karena remang-remang jadi aneh gini kelihatannya, batinku. Jangan kak, di sini ada hantunya. Dek. Otomatis aku beringsut menjauh dari tepi kolam.
Kalimatnya itu diucapkan dengan muka datar. Aku cuma bisa ngomong, "Oh." Jantungku mulai berdegup kencang. Gak lama dia melanjutkan omongannya. "Iya, dulu di sini ada yang meninggal, tenggelam. Tadinya berenang-berenang biasa, Kak. Tapi ada yang narik kakinya," ujarnya pelan. "Sudah minta tolong, tapi disangka bercanda. Dikira pura-pura tenggelam, Kak." Aku terdiam sekitar 5 detik. Aku cuma bertatap-tatapan aja sama anak cewek itu. Tiba-tiba dia bilang, "Makanya kakak jangan kesini. Jangan main-main di sini." Jeda sebentar, lalu dia lanjutkan kalimat itu. "Di kolam ada hantunya, Kak." Seketika wajahnya berubah sedih. Aku bergidik dan merinding. Pengen membantu tapi gak berani. Pengen cuekin tapi kasihan. Akhirnya aku cuma diam. Tiba-tiba aku mendengar ada yang teriak memanggilku. "Cak, Cak." Saat aku menoleh ke arah suara yang memanggilku, di sudut mata aku lihat anak cewek itu nyemplung ke kolam. Otomatis aku menengok kembali ke tempat anak cewek itu tadi berdiri, tapi dia sudah gak ada di situ. Di kolam pun gak ada apa-apa, airnya gak beriak sama sekali, masih biru bening. Seakan tidak ada yang menyemplung sebelumnya. Rupanya yang datang itu si A, teman sekamarku. Dia protes kenapa aku gak bisa ditelepon. Aku tertegun melihat HP yang dari tadi aku pegang. Gak ada panggilan sama sekali. "Yuk cepetan, susah bener nelpon kamu." Iya sorry, kayaknya gak ada sinyal deh." Aku gak mau ngebahas soal anak cewek yang tadi. Pertama, karena serem banget. Kedua, karena kalau diceritakan ke yang lain, acara malam ini bisa bubar. Aku berusaha cari topik lainnya. "Udah beres mandinya? Air panasnya sudah bisa keluar gak?" Temanku berhenti, terus dia nanya, "Kok kamu tahu tadi air panasnya gak jalan?" "Lah, kan tadi kamu yang nelpon minta aku manggil room service ke lobi." Dia langsung menggandeng tanganku, terus ngajak jalan cepet balik ke kamar. Sambil jalan dia bilang, "Telepon di kamar kita mati, gak bisa dipakai. Nelpon kamu pakai HP juga gak bisa." Jadi siapa yang nelpon aku?" Si A diam terus menggeleng. "Aku gak tahu, tapi yang jelas dari kamar gak ada yang bisa menghubungi kamu. Makanya aku sampai keluar, nyariin. Terus kamu tadi ngobrol sama siapa sih? Kamu lagi ngapain di pinggir kolam?" Jedar. Aku shock. Hah? Maksud kamu sendirian gimana?" "Ya sendirian. Aku panggil gak nengok, kayak lagi ngobrol gitu. Tapi pas aku deketin, ternyata kamu sendirian." "Kamu ngobrol sama siapa?" Astaga, aku langsung merinding parah nih. Aku menelan ludah dan geleng-geleng. Enggak sama siapa-siapa." "Yuk cepetan ke kamar." Gantian aku yang pengen cepat sampai ke kamar. Di kamar aku diam aja, masih terbayang sosok cewek berwajah pucat kebiruan dengan rambut sebahu itu. Beres mandi, sambil menyisir rambut aku deketin si A. Aku tanya lagi, "Beneran tadi gak ada yang nelpon aku?" Dia geleng-geleng dan malah balik nanya, "Serius, kamu tahu dari mana kalau airnya mati? Serius kamu ada yang nelpon?" Aku ngangguk mantap. "Serius? Suara cewek?" Aku merinding lagi, sepintas teringat lagi cewek di dalam kolam renang tadi. Jangan-jangan. Pikiranku teralih karena tiba-tiba si A bertanya ke yang lain, "Tadi ada yang nelpon si Cak." Temanku lainnya si B, C, dan D satu persatu menggeleng. "Kenapa emangnya, Cak?" Tapi aneh ya. Tiba-tiba room service-nya datang," sahut si C polos. Aku kehabisan kata-kata, akhirnya aku cuma bilang, Gak ada apa-apa. Akhirnya si A berinisiatif mengajak anak-anak melanjutkan rencana berangkat ke Hard Rock. Baru pulang setelah hampir subuh, balik ke hotel langsung disambut sekelompok guru yang siap ngomelin kita karena pulang terlalu pagi.
Karena sudah pagi, akhirnya aku nggak tidur, takut. Untungnya cuma 1 malam di hotel itu. Besok paginya kita check out pindah hotel. Waktu mau pulang, aku sempat lihat cewek itu di pinggir lobi. Aku nggak berani nyamperin, cuma mengangguk tanda pamit, lalu say goodbye. Kata orang, kalau nggak dipamitin malah resiko dia ngikut. Lagian aku pikir nggak ada salahnya pamit, lebih sopan. Jadi aku pamit. Untungnya nggak ada yang aneh-aneh di hotel baru, dan aku pun selamat sampai ke Bali dan pulang ke rumah lagi. Aku baru berani cerita ke teman-teman setelah sampai Bandung dan mereka terbengong-bengong. Pantesan ada room service yang datang. Rupanya kamu yang nyuruh. Persoalan room service yang tiba-tiba datang terjawab sudah. Tapi tentang siapa yang menelponku, sampai hari ini aku nggak tahu dan nggak berniat cari tahu. Sama masih ada satu pertanyaan yang gak mau aku cari jawabannya. Hantu yang diceritain cewek di kolam renang itu siapa? Karena dari feelingku, cewek itu gak jahat. Apa justru dia yang jadi korban dari keisengan sang penunggu kolam? Aku juga gak mau cari tahu soal itu. Tapi sekali lagi, pelajaran berharga adalah kalau sudah berdoa, gak ada yang bisa menyaingi kekuasaan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.